261. Ngilu yang berdenyut di batas antara pinggang dan pinggul lama-kelamaan membuatnya meringis tak tertahan. Gadis itu sadar dengan sentakan kuat dan langsung meringis menahan rasa sakit. Sesuatu yang berdenyut itu membuatnya ingin menangis. Dia ingin memastikan apa yang terjadi di tubuhnya, namun ternyata tangannya dirajam selang infus. Pergerakan minim yang dia lakukan mencipta perih yang bersarang di bawah perban di punggung tangannya. "Kenapa aku bisa ada di sini? Please, help me," teriak gadis tersebut lemah. Hampir tak bersuara, hanya berupa gumaman bibir keringnya. Ceklek, pintu terbuka. Seorang perempuan berpakaian serba putih yang membawa kereta dorong berisi banyak obat tersenyum menuju ranjangnya. "Halo, selamat pagi, Bu," sapa perempuan itu ramah. "Perutku sakit sekali, dan jarum infus ini membuat punggung tanganku perih," keluhnya langsung tanpa membalas sapaan suster. "Kemarin malam saat Bapak Alan membawa ibu kembali ke rumah sakit, jahitan di pinggang ibu sudah terbuka, kami menjahitnya kembali." Kalimat yang terucap santai itu membuat Kernyit bingung di dahinya. Ada banyak hal yang tidak dia mengerti sekarang. Siapa Alan? Dan ada apa di pinggangnya sampai harus dijahit? Ia gunakan tangan kiri yang bebas infus untuk meraba pinggangnya dan merasakan tekstur perban di sana. "Kenapa pinggangku harus dijahit?" Ibu tidak ingat. Dia menggeleng lemah. "Aku tidak tahu." Menurut keterangan Pak Alan, ibu menjadi korban salah tembak aparat kepolisian. Kemarin sore pihak medis melakukan tindak operasi untuk mengeluarkan peluru itu dari tubuh ibu. Ia mengangguk-angguk, sudah paham alasan kenapa pinggangnya berdenyut perih. Tapi ini hanya satu potongan teka-teki dari ribuan teka-teki. "Siapa Alan?" Mendengar pertanyaan tenangnya, suster tersebut menyipit tajam. "Ibu tidak tahu, memangnya dia siapa?" Suster tersebut tampak terkejut dan langsung menulis sesuatu di catatan yang dia bawa. "Apa ibu tahu sekarang tanggal berapa?" "Aku bukan orang yang menghafal tanggal," jawabnya. "Tahun 2015. Hela nafas suster membuat ia makin tak mengerti. "Ini benar tahun 2015, kan?" Wajah pias suster tersebut membuatnya tak nyaman. "Sekarang tahun 2020, Bu," koreksi suster tersebut membuatnya mengernyit. "Tidak mungkin," serunya cepat. "Pertanyaan terakhir, siapa nama ibu?" "Namaku Naira," jawabnya melotot tajam. "Apa alasanmu menanyakan namaku? Aku mungkin salah menyebut tahun tapi aku tidak lupa namaku sendiri." "Nama ibu Anggi," koreksi suster itu lagi. "Siapa Anggi?" desis Naira tak percaya. Suster ini benar-benar gila. Naira hidup sebagai anak jalanan yang tidak mengenal nama belakang, tapi dia punya nama. Namanya Naira dan itu sudah jelas. Ibu sepertinya mengalami gangguan ingatan. "Kamulah yang mengalami kerusakan ingatan," desis Naira menggeram. "Maaf Bu, jahitan di pinggang ibu belum sepenuhnya rapat, ibu tidak boleh." "Persetan dengan semua yang kamu katakan. Ada apa ini?" Naira mendelik sengit ke arah pintu. Di sana ada lelaki berjas putih dan di belakangnya lelaki bertubuh tinggi besar menyorotnya dingin. "Ibu Anggi sepertinya mengalami gangguan hilang ingatan, Dok," jawab suster tersebut memberi informasi. Naira yang merasa jawaban itu membuatnya makin bingung mendelik geram. "Kamulah yang mengalami gangguan ingatan. Jelas-jelas namaku Naira dan bukan nama sialan yang kamu sebutkan tadi." "Tenanglah." Lelaki bertubuh tinggi besar mendekati ranjangnya dan merangkum wajahnya. "Lancang." Naira tidak suka orang asing melakukan kontak fisik yang berlebihan terutama saat dirinya lemah begini. "Apa yang kamu lakukan, sialan?" "Tenanglah. Kamu aman di sini, tidak ada siapapun yang bisa menyakitimu," ucap lelaki itu lirih. Naira tercekat oleh air mata yang kini turun. Dia tidak tahu apapun mengenai alasannya terjebak di ruangan asing ini, dan ini membuatnya kebingungan dan sedih. "Aku tidak tahu apapun." "Set, namaku Naira bukan apapun yang suster itu katakan," lirih Naira bergumam. Menepis kontak fisik dengan lelaki itu dan memalingkan muka ke jendela yang tidaknya terbuka. "Kamu akan mengerti," bisik lelaki itu lirih. "Aku ingin sendiri," pungkas Naira tegas. Tidak ada siapapun yang dia kenal di ruangan ini, dan semua hal yang dia terima jelas membuatnya terguncang. Naira butuh ruang untuk memikirkan hal ini matang-matang. "Anggi, namaku Naira," bentak Naira menggeram. "Biarkan dia sendiri, dan ada yang perlu kita bicarakan berdua Alan, hanya berdua di ruanganku," sela dokter menyentuh lengan lelaki itu. Lelaki yang bernama Alan, satu nama yang teramat asing namun terlalu sering diucapkan suster tadi. "Oke," jawab Alan lirih.
Pandangnya kembali pada Naira. Aku keluar sebentar. Pergi, seru Naira kasar. Kamu benar-benar keterlaluan Lan, dilihat dari sisi manapun ini tidak bisa dibenarkan. Kamu keterlaluan sekali mempermainkan ingatan seseorang seperti ini, desis Farhan, dokter saraf di rumah sakit yang menaungi Naira. Alan, yang duduk dengan bahu lunglai berada pada fase menyesali perbuatannya. Kemarin malam saat Naira kembali lemas dan pingsan karena pemberontakannya, seketika membuat Alan membuat keputusan yang salah. Dia ingin memupus ingatan Naira dan membuat gadis itu melupakan kebencian yang mereka bangun ketika pertemuan pertama. Obsesinya yang menggelegak membuatnya ingin memiliki gadis manis itu dengan cara instan. Dan tercetuslah ide brilian, untuk menepus ingatan gadis ini dan memanipulasi informasi. Ya, aku juga menyesal. Kadar obat benzodiazepin yang berlebih bisa membuat overdosis, desis Dr. Farhan tak habis pikir. Dalam dunia medis benzodiazepin adalah golongan obat penenang atau sedatif yang digunakan untuk membantu dalam menenangkan pikiran dan melemaskan otot-otot. Sering diresepkan oleh psikolog pada pasiennya yang memiliki gangguan kecemasan. Efek samping dari obat ini adalah gangguan ingatan jangka pendek, dan akan merusak ingatan bila dikonsumsi dalam jumlah yang tak dianjurkan. Aku menyesal, tapi semuanya sudah terjadi, bukan? Kalau aku bukan temanmu, aku bisa saja melaporkan hal ini sebagai tindak kejahatan dalam dunia medis. Kamu bisa melaporkan aku, kata Alan tenang. Reaksi Anggi yang di luar dugaan dengan melibatkan teriakan dan jeritan melukainya secara tidak langsung. Dia pikir, dia memang pantas dihukum pidana atas pernyataannya ini. Aku akan mencoba diam karena gadis itu baik-baik saja. Terima kasih. Dia pasti syok mengalami gangguan ingatan, tolong jangan membebaninya dengan banyak informasi. Informasi apa? Satu-satunya informasi yang Alan ketahui dari gadis itu, hanyalah remeh-remeh kalau Anggi adalah pencuri bayaran. Mereka bertemu 2 kali dalam misi pencurian harta berharga fantastis. Oke, jawab Alan lemah. Stres yang gadis itu rasakan bisa membuat penyembuhan lukanya melambat. Bodoh, bodoh, bodoh. Alan merasa kepalanya dihantam beton karena melakukan ide kotor yang terlintas spontan saat itu. Dia kini menyesal namun masa lalu jelas bukan tanah nyetuk di otak-atik. Tapi aku tidak tahu di mana keluarganya. Dr. Farhan menghela napas. Kamu bukan tidak tahu, tapi tidak mau mencari tahu. Ya, Farhan benar. Hidup sebagai berandalan paling mematikan membuatnya paham beberapa hal di dunia bisa semudah menghentikan jari semisal kita punya koneksi yang luas. Tapi gadis itu sudah memikatnya saat detik ketika bibir mereka saling mencecap. Apa salah memikirkan hidup bersama Anggi meskipun dengan cara kotor memupus ingatannya? Bersambung. 262. Lelaki asing berwajah tegas itu adalah orang yang pertama kali Naira lihat begitu membuka mata. Jemari lemasnya berada di pelukan jemari lebar orang itu. Entah apa yang merasuki benaknya, sampai dia menurut di tangan orang asing seperti lelaki itu. Dia tidak ingat apapun dan semua ucapan tulus lelaki bernama Alan itu merasuki pikirannya. Sudah bangun, Naira palingkan muka lalu menarik pelan-pelan jemarinya dari pelukan jemari Alan. Apa ada sesuatu yang kamu inginkan? Aku ingin pulang, cicit Naira dengan suara bergetar. Dia ingin pulang dari rumah sakit menjemukan seperti ini. Dia ingin pergi jauh, entah ke bagian dunia mana namun intinya rumah sakit dan semua orang di sini termasuk Alan membuatnya asing. Tempatmu di sini, bersamaku. Naira menyipit tajam. Kamu siapaku? Kamu tidak ingat? Alan balik bertanya. Wajahnya dipenuhi sorot kecewa yang teramat besar sampai membuat Naira bingung dengan semua hal yang terjadi. Siapa lelaki ini? Aku tidak ingat apapun. Ini juga menyakitkan bagiku, tambah Naira bergetar. Alan bergerak mendekat dan duduk di ranjang yang Naira duduki. Tanpa kata lelaki bertubuh tegap itu tahu-tahu membawa kepala Naira rebah di dada bidangnya. Ini menyesakan. Rasa asing dan familiar bertarung di kepalanya serupa penjahat dan superhero. Tapi dada Alan mengeluarkan aroma pewangi pakaian yang bercampur dengan keringat, rasanya menenangkan. Membuatnya aman. Jangan paksakan diri buat mengingat, pinta Alan sungguh-sungguh. Naira mendorong bahu tegap Alan mencipta jarak agar dia bisa menatap bola mata tegas itu. Apa kita saudara? Alan menggeleng. Lalu aku siapamu? Apa aku kecelakaan dan kamu menolongku di jalan? Siang malam kepalanya bekerja mencari jawaban kenapa dia bisa berada di rumah sakit dengan perut dibebat dan seorang lelaki menemani. Oke,
Luka jahit di perutnya sudah dijelaskan oleh suster, katanya dia menjadi korban salah tembak aparat kepolisian. Tapi mengenai Alan, bisa jadi lelaki itu ada di tempat kejadian dan merasa iba untuk menolongnya, kan? Anggi, namaku Naira, berhenti memanggilku dengan nama asing itu, koreksi Naira protes. Oke, maafkan aku, Naira. Aku mungkin akan membuatmu tersinggung, tapi aku tidak punya clue apapun mengenai dirimu. Mungkin kita memang tidak saling kenal, kamu orang asing yang baik hati menolongku, kan? Benar, kan? Bibir tipis sensual itu terjatuh rapat. Alan tampaknya memberi ruang bagi Naira mengungkapkan semua tanya di dalam kepalanya. Suster itu bilang aku hilang ingatan, tapi aku sama sekali tidak lupa apapun mengenai hidupku. Aku ingat pernah belajar di Singapura, ini Singapura, kan? Dan aku ingat sekali kedatanganku ke sini untuk bekerja. Kamu mengalami gangguan ingatan sebagian, Nay, timpal Alan pelan. Apa? Ini jelas informasi baru. Suster dan dokter yang setiap saat mengecek kondisinya tidak mengatakan hal ini. Kerusakan yang terjadi di kepalamu hanya sebagian. Kamu masih ingat nama dan detil kecil mengenai hidupmu tapi ingatan kamu stuck di tahun 2015, dan kamu tidak ingat apapun kehidupanmu 5 tahun terakhir. Tapi aku, dan yang paling menyakitkan, kamu melupakan aku. Kernyit bingung makin terbentuk, ini membingungkan. Seharusnya jika aku memang mengenalmu, aku akan punya firasat baik tentang. Kita kenal 2 tahun yang lalu, potong Alan kembali menggenggam jemari hangat Naira. Kita berteman baik, aku minta maaf karena tidak mengingatmu, ucap Naira sungguh-sungguh. Lalu 5 bulan yang lalu kita memutuskan untuk menikah. Itu tidak mungkin, timpal Naira agak membentak. Kita sudah menikah, tekan Alan kembali. Naira menepis tautan jemari mereka. Kamu berbohong, aku serius. Alan membimbing jemari Naira agar menyentuh tekstur dingin logam mulia yang melingkari jari manis Alan. Cincinmu hilang saat kecelakaan itu. Cincin, menikah. Alan adalah suaminya. Sengatan luar biasa tiba-tiba datang di bagian sisi kepalanya. Naira meremas bagian itu dan terisak saking tidak kuatnya menerima rasa sakit. Kepalaku sakit, jerit Naira terisak. Aku akan panggil Dokter Farhan, seru Alan berlari panik. 1 minggu kemudian, ini rumah kita, tanya Naira menatap kosong rumah kayu di antara barisan pohon pinus. Luka di pinggangnya terasa ngilu setelah duduk di mobil yang melaju di jalanan rusak. Perjalanan menuju rumah ini teramat sulit, Naira heran sendiri kenapa dulu dia mau-mau saja menikah dengan lelaki yang tidak tajir seperti Alan. Lelaki ini bahkan memilih rumah kecil di tengah hutan, benar-benar jauh dari tipe lelaki Naira yang tajir melintir. Iya, kamu yang memilih rumah ini. Hell, sejak kapan seleranya tentang rumah jadi turun drastis begini? Kamu bisa masuk duluan, aku akan mengambil koper di bagasi, kata Alan menyentuh bahu Naira lembut. Naira berjingit terkejut, Alan merespons keterkejutan istrinya dengan kekahan ringan. Naira sudah jujur sejak awal kalau dia merasa asing dengan Alan, dan Alan mengerti dengan mengatakan kalau gangguan ingatan Naira nanti juga bisa sembuh seiring berjalannya waktu. Menuruti permintaan Alan, Naira mengguncang pintu kayu yang begitu artistik. Dimasukkannya kunci ke lubang pintu, Naira memutarnya 2 kali sebelum pintu itu terbuka. Kamar kita ada di atas, kata Alan tepat di kuping Naira. Naira pernah membaca kisah novel dramatis tentang perempuan yang mengalami gangguan ingatan karena benturan keras. Perempuan itu memang melupakan keluarganya, namun saat masuk rumah yang dia tinggali, ada perasaan familiar yang dia rasakan. Katanya itu termasuk hal wajar dan termasuk terapi menyembuhkan gangguan ingatan. Tapi rumah ini sama sekali tidak membangkitkan apapun di pikirannya, Naira malah semakin asing dan kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa malah diam? Ah tidak, aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Jangan terlalu memforsir otak memikirkan banyak hal. Ingat kata Dokter Farhan, ingatanmu masih rentan, kata Alan pelan. Langkah lelaki tinggi itu sampai di depan tubuh Naira. Menunduk demi mengecup dagu Naira hikmat, Alan raih jemari gadis pucat itu dan membimbingnya menaiki tangga. Istirahatlah sebentar di sini, aku akan menyiapkan makan siang dan obat untukmu. Alan, ya, terima kasih. Tidak perlu, mengurusmu adalah kewajibanku. 15 menit kemudian, bahu Naira diguncang pelan. Getaran dan bisikan halus di telinganya membuat gadis yang lelap itu terperanjat. Naira membuka kelopaknya dan menahan napas tatkala sebuah bibir melahap bibirnya. Alan menjauhkan bibirnya dan berbisik tepat di bibir terengah Naira.
Bangunlah, aku sudah menyiapkan makanan dan obatmu. Badanku lemas, kata Naira setelah sekian lama menormalkan detak jantungnya yang bertalu. Ya sudah, aku akan membawa makanannya kemari, pungkas Alan. Dia beranjak pergi dari ranjang, namun sebuah cekalan lemah membuatnya menarik alis bingung. Aku tidak mau makan di kasur, kita makan di bawah saja. Alan diam mendengar ucapan Naira selanjutnya. Gendong aku, pinta Naira pelan, bersambung. 263. Dari semua hal yang membuatnya menjadi asing, untuk pertama kalinya dirinya merasa benar. Pelukan Alan terasa kokoh dan hangat. Dekapannya memberi Naira harapan kalau dekap lain tak akan senyaman ini. Rasa gurih sup yang berbaur bersama bau khas rokok membaur lewat pertautan bibir. Naira terengah dan melahap bola mata berhias gairah suaminya dalam diam. Pelan-pelan, pintanya lirih. Biar seberapa menggelegak rasa rindunya pada tubuh Alan, yang bergabung dengan rasa rindu lelaki itu, dia masih lemah. Rasanya terasa mimpi bisa keluar dari rumah sakit menjemukan itu, namun di satu waktu yang sama juga cemas karena lemasnya tubuh. Alan mengumpat pelan. Bola mata ketakutan Naira bersama rintihan lembutnya karena tubuh kekar Alan terlalu menekan, adalah perpaduan yang membuatnya sangat brengsek. Ini bukan pertama kali bagi seorang Alan menuntaskan kebutuhan biologis bersama seorang perempuan. Hitamnya hidup membuatnya familiar dengan para pelacur di klub. Track recordnya dalam berhubungan dengan perempuan amatlah banyak, dari mulai perawan sampai yang sudah kelas atas dan dijuluki pelacur kelas atas. Tapi ini lain, geram tubuhnya sulit ia kontrol. Naira punya magnet yang membuatnya jadi besi bodoh yang mau saja menempel-nempel. Ya, dia memang bodoh. Maafkan aku, bisik Alan menampilkan raut penuh bersalah. It's okay, timpal Naira tersenyum. Rahang tegas berwarna kebiruan bekas cukur itu dia rangkum. Tangannya kegelian dan dia merinding dibuatnya. Melepas satu tangan, Naira mengalungkan tangannya ke leher sang suami, setidaknya itulah yang dia percayai, dan mengecup sudut bibirnya. Mei, pinta Alan. Sure, jawab Naira tercekat. Alan menunduk dan jutaan bintang di alam semesta melebur bersama kepak-kepak sayap tak bernama yang meronta dalam perut. Ini sering mereka lakukan, kan? Naira memejamkan mata lantas balas mencecap. Alan memintanya membuka mulut, maka dengan patuh dia lakukan hal itu. Dan tenggorokannya amat tercekat begitu permainan mereka bukan saling mencecap lagi namun lebih jauh. Lidah lelaki itu merangsek maju, mengucap salam pada rongga mulutnya dan dengan malu-malu saling berjabat dengan miliknya. Dibiarkannya Naira mengais-ngais oksigen sementara mulutnya turun, membelai rahang lembut Naira, hidung kecil mancung, kelopak mata lembut dan terakhir dahi kecil. Naira terengah bersama pejam menikmati ciuman hikmat tersebut. Kita harus berhenti, jahitan lukamu belum sepenuhnya menyatu, gumam Alan menggulingkan tubuh besarnya ke samping. Tangannya meraih selimut dan menyelimuti dirinya bersama Naira. Alan benar, jahitan lukanya bisa saja kembali terbuka dengan aktivitas ini. Tapi jujur, ada sembilu yang tak bernama kini menghujam jantungnya. Rasanya menyakitkan melihat lelaki itu duluan yang memutuskan berhenti. Apa berminggu-minggu di rumah sakit membuatnya tak menarik? Apa dia terlalu kurus dan membuat suaminya tidak bergairah? Naira putar posisi, membelakangi Alan. Ini seharusnya dijadikan warning kalau Naira buruh ruang sendiri. Mengenyahkan pikiran negatif di ruang otaknya. Namun dengan bebal, entah pura-pura tak tahu atau memang tak tahu, Alan malah menjadikan hal itu sebagai ajang memeluk dirinya dari belakang. Bersentuhan adalah hal yang harus mereka hindari untuk tetap waras, dan Naira benci punggung yang hanya berbalut kaos tipisnya kini berbenturan dengan dada bidang yang benar-benar mengeluarkan panas. Marah, dulu aku memanggilmu apa? Maksudnya, panggilanmu apa? Aku bisa memanggilmu dengan panggilan apa? Oh itu, Alan menggumam. Kamu memanggilku sayang. Itu tidak mungkin, seru Naira cepat. Itu menjijikkan. Dan aku jelas tidak lupa masa gadisku dipenuhi ucapan menjijikan itu. Saking banyaknya, aku pernah membuat janji kalau panggilan itu tak akan pernah keluar dari mulutku. Yang benar saja, panggilan sayang ada di daftar blacklist di hidup Naira. Tapi kenyataannya memang begitu. Cinta kita yang besar membuat semua trauma di masa lalu hilang tak berbekas, lanjut Alan percaya diri. Itu terdengar bullshit, tapi sekarang kita di sini, kan? Tidur berpelukan setelah bercinta menyenangkan. Kalau bukan cinta, memangnya ada sebutan lain. Membahas cinta, entah kenapa Naira jadi haus sekali. Aku ingin minum. Alan keluar dari selimut dan berguling ke nakas.
Sudah dia siapkan segelas air di sana. Nih, di sini geras sekali, gerutu Naira mencari sesuatu untuk menghentikan panas tubuhnya. Tidak ada pendingin ruangan, ini rumah alam alat elektronik seperti itu jelas mencorengi tujuannya. Karena tidak ada AC ataupun kipas, maka pilihannya tentu saja membuka baju. Mereka sudah menikah, dan biasa pada hal-hal seperti, seharusnya tidak ada yang protes. Memegang kedua ujung kaos dari dua sisi, Naira angkat kaos tersebut dan meloloskannya dari leher menyisakan bra yang dikenakannya. Sadar ada yang memperhatikan, dia angkat kepala dan bingung mendapati wajah suaminya membeku. "Sinikan airnya," kata Naira mengambil alih gelasnya. Tanpa berniat menyisakan, dia tenggak keseluruhan dengan buru-buru sampai menyisakan tetes-tetes serupa hujan di leher berkeringatnya. "Terima kasih. Kenapa buka baju?" tanya Alan parau. "Aku kegerahan," jawab Naira enteng. "Tapi di sini kan, kenapa sih? Kamu sudah melihat semua bagian diriku, kan? Harusnya tidak ada protes." "Tapi Nay, tapi apa?" tanya Naira menantang. Dadanya bergerak teratur seiring dengan pola respirasinya. Leher perempuan itu tampak berkilau dengan bersatunya keringat dan air. Dan yang paling menyakitkan, kulit dada putih mulus yang tampak mengundang benar-benar kelemahan Alan. "Oh ayolah, kamu kenapa sih, Lan?" ucap Naira manja merangkum kedua sisi rahang suaminya dengan lembut. "Tidur yuk, tidur." Ya, memejamkan mata. Satu-satunya definisi tidur yang kini Alan bayangkan adalah saling berbagi peluh di ranjang. Saling mencecap dan memberi kenikmatan serupa di surga. "Aku menginginkanmu, tapi katamu tadi jahitanku." "Aku bisa pelan-pelan," potong Alan sungguh-sungguh. Naira terkekeh. "Tidak tahan ya, serius ini? Kalau menghapus ingatan perempuan ini bisa membuatnya semenyenangkan ini, Alan rela membebat dirinya jadi manusia modal demi menikmati hal ini lebih lama." "Kamu selalu membuatku tak tahan," gerutu Alan. Naira terbahak. Alan membatu di tempat. Jantungnya bertalu menyaksikan tawa paling renyah itu. "Boleh, tapi hati-hati ya, perutku agak ngilu." "Oke, atau kamu bisa memimpin." Semburat merah menaburi pipi sang perempuan. "Hati-hati saja." "Oke." Itu artinya Alan yang harus memimpin. Misionaris. Alan menyusun bantal yang cukup nyaman lalu menepuknya 2 kali. "Tidur di sini. Kamu ratunya malam ini." "Of course, Tang." Kiki Naira mengikuti perintah sang suami. Begitu sang perempuan sudah berbaring nyaman, bergeraklah Alan untuk melingkupinya serupa roti tawar yang mendekap keju di dalamnya. Bedanya, tidak ada keju di antara mereka. Tubuh mereka bahkan rapat tanpa jarak. "Cium aku," pinta Naira saat Alan hanya menatap bola matanya. "Aku sedang menunggumu mengatakan hal itu, My Queen." Naira mengalungkan tangan di leher sang suami sambil memiringkan wajahnya. Menambah konstan ciuman paling panas itu dan sesekali menggoda Alan dengan menggigit bibir bawahnya. Saraf-saraf berpesta pora semenjak bibir itu mengabsen seluruh tubuhnya. Dalam masa panas itu, Naira juga tak tinggal diam. Tangan kecilnya menyusup masuk kaos dan meraba tekstur keras otot-otot di baliknya. Alan menggeram dan duduk untuk melepas kaosnya. Membuat Naira kegirangan karena bisa menyaksikan keindahan tubuh Alan yang sudah dia duga. "Cium aku lagi." Bersambung. 264. Sudah seminggu berlalu dan Diki hilang tak berjejak. Ravenna sudah membebat hatinya dengan perban puluhan lapis, agar luka menganga tak mengucurkan darah kemana-mana. Rasanya cukup adil, dia meninggalkan Diki dulu demi kekuasaan bersama Devari, dan sekarang karma balik menyerangnya. Di satu sisi, Ravenna bingung harus bagaimana menyusun serpihan hatinya yang pecah berkeping-keping. Dia sudah memilih, pantang baginya kembali datang pada Devari. Sudah untung lelaki berkuasa itu tidak memenggal kepalanya karena lancang memainkan hatinya, namun urusan hati memangnya siapa yang bisa mengendalikan. Devari memiliki apa yang Diki tak punya, paras pun tak kalah menawan, namun semesta malah menakdirkan hati Ravenna berada di genggaman lelaki yang pelin-pelan macam Diki. Malam terakhir mereka dilalui dengan entakan demi entakan, berbagi peluh bersama. Namun dalam sekejap, Diki membuat batas menganga agar Ravenna tak berani melewatinya. Dan puncaknya, lelaki itu pergi lalu tak kembali lagi. Lelaki sialan. Ravenna menyugar kepalanya yang berdenyut. Serius ini, dia sepertinya butuh ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya yang agak menurun. Perempuan yang memakai gaun tidur itu menyipit muram pada bayangan lelaki berhoodie yang berdiri di depan unitnya. "Siapa?" Lelaki itu kembali menekan bel.
Kali ini disertai dongakan menatap layar yang membuat Rivena bisa melihat jelas raut wajah di balik hoodie tersebut. Diki, membuka pintu, Rivena kini menatap terkejut sepasang mata redup. Halo, sapa Diki pelan. Serius ini, kamu bilang halo setelah seminggu hilang entah kemana. Semprot Rivena mendesis. Naira tidak ada di mana-mana, aku tidak bisa pulang ke Indonesia tanpa mendapat cecaran kakak kandungnya. Aku sudah cukup stres menerima banyak telepon darinya, kata Diki mengatakan terlalu banyak informasi. Di sebelah pintu, Rivena menghela napas, berusaha sekuat tenaga menekan rasa cemburunya. Memangnya dia siapa? Selain mantan pacar dari masa lalu, dirinya dibagi Diki hanyalah perempuan tak tahu diri yang mengemis-ngemis kasih sayang lelaki itu. Masuklah, kata Rivena lemah. Dia sudah kuanggap seperti adikku sendiri, ungkap Diki tiba-tiba. Rivena mempersilakan Diki duduk di sofa. Kekhawatiranmu tidak mengatakan demikian, kata Rivena setelah bokongnya duduk di kursi single di hadapan Diki. Maksudmu, ya, tadi katamu Naira sudah kamu anggap sebagai adik sendiri, tapi pada kenyataannya, seperti yang aku lihat, kekhawatiranmu lebih dari kakak kepada adik. Maybe, sepasang kekasih. Tidak, Naira tidak bermaksud menyindir, dia hanya mengatakan apa yang terlintas di pikirannya. Selama aku hidup, aku tidak pernah menganggap perempuan manapun sebagai kekasih kecuali cinta pertamaku. Bullshit, timpal Rivena cepat. Cinta pertama Diki adalah dirinya. Rivena jelas tidak akan percaya ucapan lelaki ini karena beberapa hari yang lalu jelas-jelas Diki menolak mentah-mentah tawaran balikannya. Naira sudah kuanggap adik sendiri. Aku tidak tahu kenapa aku harus menjelaskan hal ini padamu, tapi aku bertemu Naira saat gadis itu masih kecil. Dia rapuh saat itu, dan naluriku membuatku ingin terus melindunginya. Oh ya, terserah kalau kamu tidak percaya. Lalu kenapa kamu memutuskan datang padaku? Butuh tempat tinggal, bisa dibilang begitu, jawab Diki enteng. Rivena tertawa sarkas. Jahat sekali. Aim, apa kamu pikir aku bersedia menampungmu selama mencari Naira di sini? Kamu selalu bisa menampungku kapan saja. Terserah apa maumu, ungkas Rivena beranjak pergi. Langkahnya di depan pintu kamar utama membeku tatkala Diki kembali berucap. Aku juga mau minta maaf, 1 minggu yang lalu penolakanku terlalu berlebihan. Tapi satu hal Rivena, kamu tahu aku memang tidak pandai berbohong padamu. Kamu benar, cinta pertama memang sulit dilupakan. Terima kasih sudah jadi cinta pertamaku. Alan melotot tajam. Kamu perawan, seharusnya Naira lah yang bertanya demikian. Rasa sakit menyengat di pusat tubuhnya membuatnya kelepasan terisak dan dia dilanda kebingungan sekarang. Mereka sudah menikah beberapa tahun yang lalu, begitulah yang Alan ceritakan, dan pernikahan itu jelas dilandasi oleh rasa cinta. Tapi kenapa dia masih perawan? Sial, umpat Alan menggeram. Lelaki itu tampak bersiap memporak-porandakan semua barang di kamar mereka. Untuk pertama kalinya, semenjak Alan menceritakan tentang kehidupan pernikahan mereka, detik inilah Naira merasa harga dirinya berantakan. Kemarahan Alan yang berbaur dengan kebingungannya mencipta perasaan tak karuan yang berkecamuk. Jadi yang sebenarnya kenapa? Apa yang? Aku tidak tahu. Lirih Naira memecah keheningan malam panas mereka yang terjeda oleh segala hal tentang keperawanan. Mendengar ucapan lirih perempuan dalam kungkungannya, disitulah Alan mendesis merasakan batu besar menghantam kepalanya. Ya, dialah orang bodoh di sini. Dia yang menjebak Naira, dia yang memanipulasi pikirannya, dan dialah yang menjudge bahwa perempuan jago bela diri ini sudah tidak perawan ketika melihat dandanan seksinya di pesta Adiluhung Wiratmaja dulu. Maafkan aku, bisik Alan merangkum wajah Naira dan mengecupinya hikmat. Maafkan aku bingung, lirih Naira berbisik. Kenapa aku masih, bukankah kita sering melakukannya? Kita sudah lama tidak melakukannya, hal ini normal. Brengsek. Alan membenci dirinya semenjak kebohongan ini mulai semakin bertambah. Dia benci harus merangkai kata demi mempertahankan Naira, tapi ini jelas tidak boleh diakhiri begitu saja. Dia paham kejiwaan Naira amat rentan sekarang. Satu kali celah yang dia torehkan dengan meninggalkannya sendiri di ranjang, adalah hal yang tidak akan Alan lakukan. Dia takut menyakiti Naira. Oh ya, sayang, ini akan sakit sebentar, tapi nanti akan berangsur menghilang. Gumam Alan kembali melumat bibir bengkak Naira. Alan perlu membuat Naira rileks. Lenguhan Naira yang gelisah di bawah cumbuannya makin membuat Alan bersemangat. Dia sudah tegang luar biasa, namun kenikmatan ini jelas bukan tentang dirinya seorang.
Fakta bahwa Naira masih perawan membuatnya harus berhati-hati. Ah, Alan, terang Naira menjambak rambut Alan demi memberinya rasa lebih. Ini teramat asing bagi Naira. Mungkin hal ini wajar sebagai efek dari gangguan ingatannya. Aku akan mulai, ungkap Alan parau. Lelaki itu kembali melumat bibirnya. Naira tak kuasa untuk menolak. Rasanya teramat candu, seolah bibirnya memang Tuhan ciptakan untuk seirama dengan bibir Alan. Aku mencintaimu, gumam Alan lirih sebelum kembali melumat bibirnya. Sejenak, euforia membanjiri benak Naira dengan begitu banyaknya. Semua bisikan pemujaan, kecupan menggetarkan bersama gelenyar-gelenyar menggairahkan membuatnya terbuai. Lalu sesuatu yang mendesak membuatnya kembali mengulang kejadian beberapa menit yang lalu, saat Alan memulai penetrasi dan dia kesakitan. Tenanglah, aku akan pelan-pelan, bisik Alan sungguh-sungguh. Naira mengangguk. Jeritan kesakitannya lolos dalam mulut Alan, bercampur dengan decapan dua bibir tersebut. Lalu semuanya terasa penuh. Naira tercekat oleh rasa asing yang membuatnya melayang, sementara kedua tangan mencengkeram punggung Alan sebagai pegangan. Dia seperti terbang. Astaga, ini benar-benar terbang. Alan, desis Naira menggigit bahu Alan karena luapan rasa asing itu berubah jadi sesuatu yang menyenangkan. Panggil namaku, sayang. Alan, jerit Naira meluruh di ranjang bersama tubuh besar melingkupi. Penuh, dia mulai merasa dirinya dilengkapi. Kelelahan yang merajam, memaksanya ditarik lelap. Alan yang melihatnya terkekeh geli, ditariknya selimut untuk menyelimuti tubuh polosnya. Sementara dirinya sendiri berguling dan memunguti pakaiannya. Dia hendak masuk kamar mandi tatkala sebuah dering asing dari dalam laci nakas membuatnya mengernyit. Dia tidak ingat memasang nada dering di ponselnya. Dibukanya laci, Alan terkejut mendapati nama, My Big Brother, memenuhi layar retak ponsel yang bukan miliknya. Tatapnya terperangah melirik punggung telanjang Naira. Perempuan itu punya kakak. Cepat-cepat Alan meraih ponsel tersebut dan mencopot baterainya. Dia tidak mungkin kecolongan membiarkan seseorang yang tadi meneleponnya melacak nomor ponsel Naira. Sial, sore tadi Alan hanya bermaksud mengecek ponsel Naira untuk berjaga-jaga. Dengan bodohnya dia malah lupa dan membiarkan ponsel tersebut aktif selama berjam-jam. Double kill, bersambung, 265. Serius mau berangkat? Geraldian menoleh pada istrinya. Perempuan yang tengah mengelus perut buncitnya itu amat sembab, bekas air mata tidak berusaha disembunyikannya. Geraldian berhenti mengepak pakaiannya dan menghela napas. Panggillah Dina ke sini, suruh dia menemanimu selama aku pergi, kata Geraldian pelan. Itu cuma Singapura, paling lama juga 2 jam. Kamu tahu kesehatan bayiku tidak bisa dikatakan sebatas, cuma, jangan ngeyel Miranda ini juga demi kebaikan dirimu sendiri. Mau ditahan agar tak terlalu pedas juga percuma, kesabaran Geraldian sudah hilang entah kemana. Pertanyaan, serius mau berangkat? Yang diajukan istrinya itu sebenarnya sudah terhitung 5 kali diutarakan. Aku pergi untuk mencari adikku bukan traveling. Tapi Array juga ada di sana. Apa salah aku, sebagai ibunya ingin menjenguk? Tapi dokter bilang kandunganmu itu lemah, sayang. Harus berapa kali aku ingatkan? Miranda menyunggingkan bibirnya ke bawah. Tersenyum masam, cakaran Miranda pada punggung sofa menjadi perhatian Geraldian. Mengabaikan kondisi Cooper yang belum sepenuhnya dirapikan, lelaki itu berdiri dan merangkum wajah istrinya. Hanya beberapa hari, kata Geraldian di atas dahi Miranda. Itu kalau Naira bisa dilacak secepat itu. Gimana kalau tidak? Jangan terlalu naif, aku juga dengar pembicaraanmu di telepon soal Naira yang hilang kontak, semprot Miranda cepat. Nah ini baru istriku, gumam Geraldian membawa tubuh tambun istrinya ke kiri ke kanan. Selayaknya dansa, namun bedanya partner dansanya amat judes dan ketus karena tidak diajak ke Singapura. Apanya? Galak, jawab Geraldian tergelak. Enggak lucu. Geraldian menjeda dekap, dia raba-rahang sang istri dan mengecup bibirnya dalam. Dan kesehatanmu dan bayi kita juga tidak selucu itu untuk diabaikan sayang. Singapura itu deket banget, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, gerutu Miranda dongkol. Nanti kalau bayi kita sudah lahir aku janji bawa kamu kemana aja. Miranda menyipit, janji manis terus, serius. Oh ya, aku nggak bakalan selingkuh di sana, Mir. Aku kesana buat ketemu anak aku sama cari adik aku. Miranda melepas cengkeramannya di kemeja sang suami. Menghela napas, perempuan berdaster itu berjalan menuju ranjang dan merebahkan dirinya di sana. Mau selingkuh juga bodoh amat,
abis lahiran aku bisa bales. Balas apa? Balas nyelingkuhin kamu lah, seru Miranda di balik selimut. Jahat banget. Udahlah, sana pack sendiri baju-bajunya, seru Miranda tajam. Jahat banget, padahal aku juga sebenarnya nggak mau pergi. Pokoknya kamu nggak boleh pulang kalau nggak bawa Naira. Aku juga mengatakan hal itu pada diriku sendiri. Terima kasih sudah mengkhawatirkan adikku. Dia adikku juga. Geraldian kemarin berhasil menelepon Diki dan mendapat semua informasi yang dia butuhkan. Bersikap tanggap, Diki menyuruhnya menghubungi Bimo Abimana untuk meminta bantuan pelacakan dari nomor ponsel Naira. Namun karena nomor ponselnya tidak aktif, pelacakan tidak bisa dilakukan. Beruntung, Tuhan merestui, tadi malam nomor adiknya itu berhasil dia hubungi dan langsung tanggap dilacak. Dan dia mendapatkan alamat sebuah kota di Singapura yang agak jauh dari keramaian. Pagi ini dia berencana berangkat dan sudah mengabari Arai lewat sambungan telepon untuk mencari tempat makan yang dekat bandara sekaligus menjemputnya. Untuk sementara Geraldian mungkin akan menyewa hotel di sana. Aku berangkat, sayang, ucap Geraldian pamit mengecup dahi Miranda. Perempuan itu tidak bergerak, kedua matanya terpejam. Aku akan telepon setelah sampai. Mereka sudah baikan dan inilah apa yang dia dan Rivena inginkan. Hubungan serius yang melibatkan romansa. Oke Rai, aku akan bergegas. Letak tempatnya tidak terlalu jauh dari tempatku. Oke, kata Diki menggunakan tangan kanannya yang bebas telepon untuk mengancingi kemejanya. Mau kemana? Diki tak perlu menoleh untuk melihat tubuh polos Rivena di ranjang. Aku ada janji temu dengan seorang teman, jawab Diki setelah menutup telepon. Lelaki itu memunguti celananya di lantai dan memakainya tanpa perlu pergi ke walk-in closet. Kamu harus segera menemukan Rivena, kakak kandungnya sedang di perjalanan. Apa aku perlu ikut? Setelah pergulatan mereka yang benar-benar panjang, satu-satunya yang mereka butuhkan sebenarnya hanyalah tidur berpelukan. Namun takdir berkata lain, tapi setidaknya jika Diki harus pergi, dia tak perlu menyusahkan Rivena untuk membantunya. Kamu tidur saja, kata Diki berlari mendekati kepala ranjang demi melabuhkan kecupan di bibir perempuan yang setengah lelap itu. Aku pergi, hati-hati, aku akan pulang nanti malam, atau nanti kukabari kalau tak pulang. Jangan lupa makan. Siap. Kaca tebal kafe dihiasi rintik hujan. Cuaca cukup dingin sekarang. Arai mengeratkan jaket hitam di tubuhnya dan menggenggam badan cangkir susu panas yang mengeluarkan aroma coklat yang manis. Dia tengah menunggu Diki dan ayahnya datang. Dari jam yang digantung di atas pintu masuk, sepertinya butuh sekitar 1 zaman lagi sebelum ayahnya datang, dan hanya belasan menit menunggu Diki. Arai bisa menggunakan waktu itu untuk memainkan game. Hobinya ini memang sudah dia lakukan semenjak hidup pisah dengan Miranda. Miranda punya jadwal ketat soal penggunaan gadget dan ini membuatnya kesulitan melakukan hobinya ini. Beruntung di rumah lansia yang dia tinggali, mereka tidak punya aturan semacam itu. Sekelebat bayangan memaksa bocah kecil itu mendongak dari gadgetnya. Sepasang bola mata bercahaya milik wajah kecil muram menariknya serupa pusat bumi. Gadis kucel itu duduk di seberang kafe, berhadap-hadapan dengan Arai yang memangku segelas susu. Ketika Arai mengangkat cangkir susu dan meminumnya, gadis itu berdecap seolah membayangkan susu yang Arai minum juga dia rasakan di antara lidahnya. Dengan alasan yang tidak bisa dia jelaskan, Arai tidak tahu kenapa kakinya melangkah keluar dan tahu-tahu saja kini dirinya berhadapan dengan sang gadis kecil. Gadis itu memiliki tinggi sekitar 5 cm dari tubuh Arai. Ini payah memang di mana Arai harus mendongak atas agar matanya bisa menatap mata bercahaya itu. Siapa namamu? Krisnia, jawab bibir pucat itu pelan sekali. Serupa bisikan, mau burger, ibu tidak mengizinkanku makan dengan orang asing. Payah. Membujuk gadis seumurannya ini untuk makan susah sekali ternyata. Tapi aku bukan orang asing, aku temanmu. Kita seumuran. Kamu lebih pendek dariku, komentar gadis kecil itu tidak setuju dengan ucapan Arai. Aku mau 9 tahun, kata Arai. Aku segini, timpal Krisnia menunjukkan 10 jarinya yang kedua jempolnya dilipat. Itu 8, berarti kita seumuran. Oh ya, Krisnia membawa anak rambutnya ke balik telinga. Selain punya mata bersinar yang bercahaya, gadis kecil ini juga punya rambut yang indah. Meskipun dengan tampilan kucel dan tak terawat. Mau burger, ibuku pemarah, dia akan memukuliku jika tahu aku makan burger. Maka jangan kasih tahu dia, cetus Arai enteng. Bisakah? Tentu saja, tapi mana ibumu? Aku punya uang sendiri,
ibuku memberinya padaku. Kedua bola mata Krisnia berbinar-binar. Sudah diberi uang, ibuku baik dan tidak pemarah. Tapi aku tidak suka burger. Pizza, itu kesukaanku. Kalau begitu ayo pergi, aku meninggalkan susuku di sana, pasti sudah dingin. Bersambung, 266. Ada lonceng kecil dekat pintu. Lonceng kecil itu akan berbunyi ketika pintu terbuka. Diki melirik lonceng itu sekilas sebelum kemudian berjalan menuju kursi paling ujung tempat dua bocah tampak sedang kencang di meja penuh makanan junk food. Iseng, Diki mengangkat ponselnya dan berpura-pura sedang merekam. Miranda bisa demam melihat putra kesayangannya makan junk food seperti ini. Matikan, kata Array dingin. Bola matanya bahkan tak bergulir sedikitpun dari gadis kecil seusianya yang kini meneguk susu coklat yang mengepul dengan beringas. Makanlah ini. Array mendorong piston berisi puding coklat yang dihiasi parutan keju yang tampak gurih. Oh astaga, apa kalian sedang kencan? Seru Diki mendengus kencang. Apa itu kencan? Tanya Krisnia melongo. Kencan itu, jelas Diki. Diamlah. Potong Array mendesis, menatap tajam Diki yang kini cengengesan. Menarik kursi di samping Array, Diki bertanya, siapa dia? Namaku Krisnia, maaf tidak bisa berjabat, tanganku kotor kena saus pizza. Apa kamu ayah Array? Aku ayahnya, yang benar saja, desis Diki mendengus. Bisa hancur rahim istriku. Array baik, timpal Krisnia polos. Dia bukan ayahku, dia sopirku. Oh ayolah, dengus Diki geram. Dia datang dengan Lexus dan pakaian barandet. Tidak ada satupun dari tubuhnya yang mengeluarkan aroma supir pribadi. Ayahmu mana? Katanya sedang di jalan. Tanya Krisnia mencicipi satu sendok puding. Mulutnya berdecap-decap kegirangan merasakan tekstur gurih manis puding coklat bercampur keju parut. Waktu memesan makanan ini di konter, pelayan kafe ini sempat menanyakan eksistensi orang dewasa di antara mereka. Array menjawab kalau ayahnya sedang di perjalanan menuju kafe. Pelayan tersebut percaya dan memberikan semua pesanan Array. Yang Krisnia tahu, Array duduk di kafe karena menunggu ayahnya datang menjemput. Ayahku masih di perjalanan, jawab Array pelan. Habiskan semua makanannya, nanti ibumu bisa datang. Oh iya aku lupa, jadi penonton bisu, Diki lahap semua tayangan manis itu dalam diam. Oh serius ini, dia seperti melihat bayangan masa depan Array dengan seorang gadis. Array sudah kuat sejak awal, bocah itu bahkan bisa dikatakan akan lebih maju dibanding dirinya. Namun soal perempuan, Miranda jelas tidak, bokeh khawatir anak lelakinya bakalan sekaku para mafia. Sikap perhatian Array pada Krisnia membuat Diki paham kalau beberapa lelaki memang memiliki fleksibilitas dalam mengatur kadar lembut keras hatinya di beberapa situasi berbeda. Aku mau pizza dong satu, seru Diki memanjangkan lengan demi mengambil satu potong pizza di ujung meja. Bukannya membantu Diki mengambilkan, dengan tidak berperi kemanusiaan Array malah menutup kotak kardus pizza dan mendorongnya ke arah Krisnia. Itu milik Krisnia, beli sendiri kalau ingin, kata Array judes. Boleh kok, lagi pula aku sudah kenyang. Tuh, Krisnia juga bilang apa, seru Diki jumawa. Girang sekali Krisnia memberinya izin mengambil pizza. Demi apapun dia cuma ingin satu potong, tidak berusaha menghabiskan seluruhnya. Namun lagi-lagi penolakan dari sang raja yang dia terima. Tak ayal, kini Array malah menamparkan tangannya. Aish, anak ini. Semburat sinar sore membuat perjalanan menyusuri jalan sepi berhias jejeran pinus makin terasa magis. Naira bersandar di kursinya, tak mengalihkan pandangan dari langit. Mendadak dia mengalihkan pandang pada Alan dan mengutarakan apa yang berkecamuk di pikirannya sedari tadi. Aku masih belum ingat apapun. Alan berdeham, tidak perlu berusaha terlalu keras. Ingat kata dokter, ingatanmu akan pulih seiring dengan banyak hal yang kita lakukan nanti. Naira menunduk, memperhatikan kuku tangannya yang mulai memanjang. Dia tidak pernah punya waktu untuk menanyakan gunting kuku dan menggunting kukunya. Tapi ini menyakitiku, aku merasa bersalah. Aku istrimu, tapi sama sekali tidak ingat apapun tentang kebersamaan kita. Dehaman lagi. Naira tidak paham kenapa Alan selalu berubah kikuk saat dia membahas masalah gangguan ingatannya. Jemari lebar Alan menangkup jemarinya. Mengelusnya pelan. Naira menghela napas, merasakan ketenangan mulai membanjiri perasaannya. Aku selalu bilang semua ini tidak apa bagiku, melihatmu sehat sudah cukup bagiku. Terima kasih.
Rencana mereka hari ini adalah mengunjungi hypermart untuk membeli keperluan rumah dan pakaian Naira. Ini juga yang membingungkan. Mereka sepasang suami istri tapi di rumah Pinus hanya ada lemari berisi baju Alan, tanpa satupun baju miliknya. Alan bilang rumah Pinus hanyalah rumah tempat persinggahan, katanya sih rumah asli mereka ada di Indonesia. Naira berusaha menggali ingatan di otaknya namun tidak menemukan apapun, jadilah dia mengangguk percaya begitu saja. Aku ada urusan di luar, kamu bisa menunggu di rumah, cetus Alan setelah semua barang belanjaan mereka lelaki itu masukkan ke dalam bagasi. Naira membeku di samping bagasi, dahi perempuan itu mengernyit dalam. Mau kemana? Kamu tidak perlu tahu. Kendati jawaban Alan sangat datar dan tidak mengandung hak yang patut dicurigai, entah kenapa Naira merasa Alan menyembunyikan sesuatu darinya. Ucapanmu barusan terasa mengusirku. Bukan maksudku, antar aku pulang. Lagi pula istri yang hilang ingatan jelas tidak berguna, bukan? Bunyi pintu mobil dibanting menyentak Alan. Lelaki itu membanting bagasi dan menyugar rambutnya. Sial, inilah perempuan, selalu menyulitkan. Tapi pada kenyataannya dia malah menjebak atau perempuan di hidupnya, kan? Alan pernah membuat janji pada dirinya sendiri akan melepaskan perempuan tak berdosa itu keluar semisal apa yang dia inginkan sudah terpenuhi. Brengsek memang. Dia hanya berniat merenggut nikmat dari Naira. Namun janji hanya sebuah janji, mereka menghabiskan malam sesuai yang Alan inginkan namun keinginan melepaskan perempuan itu sama sekali tak luntur. Malah makin hari makin menggunung. Rasanya hangat menyadari rumah Pinus yang dingin kini dipenuhi derap dan tawa perempuan. Naira, perempuan itu punya kehidupan dan Alan harus siap jika seseorang akan datang dan menghajarnya. Alan membuka pintu mobil dan lagi-lagi menghela napas melirik sang perempuan yang kini cemberut. Aku ada pekerjaan di bar, cukup berbahaya. Di sana banyak lelaki brengsek, alkohol dan seks bebas. Hal itu sama sekali bukan pengalaman yang ingin aku tunjukkan padamu. Naira masih gadis saat mereka melakukannya pertama kali, rasanya cukup adil menjauhkan perempuan itu dari sesuatu yang berbau keliaran. Lagi pula yang hendak Alan lakukan di sana juga transaksi narkoba. Rawan kedatangan polisi. Terserah, ucap Naira ketus. Oke, kamu boleh ikut. Naira melirik sekilas. Benarkah? Iya, senyum lebar itu mereka serupa bunga di musim semi. Terima kasih, sayang. Oh sial, Alan benar-benar membenci dirinya sendiri. Oh ya, kita tidak akan pulang ke rumah Pinus tapi ke apartemenku, kata Alan memberitahu. Kenapa? Tanya Naira kecewa. Dia terlanjur suka rumah di alam tersebut. Karena bisa jadi kakakmu atau siapapun di hidupmu sedang ada di sana mencari tahu, jawab Alan dalam hati. Kenapa? Terlanjur suka di sana. Tapi tenang saja, kita akan mengunjungi rumah Pinus sekali. Kita harus tinggal di apartemen biar mudah akses keluar, dan kamu juga perlu check up terus. Mendengar jawaban Alan yang penuh kekhawatiran membuat Naira beringsut mendekat dan melabuhkan kecupan di pipi sang suami. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Itu kewajibanku. Bersambung. 267. Tidak ada jejak orang di rumah ini. Di antara seruan Diki dari lantai atas, dan Ara yang juga menggeleng di tangga, disitulah nalurinya sebagai seorang kakak mulai hadir mengisi relung hatinya. Mengetuk-ketuk akal pikirannya dan meneriakkan kata kekecewaan di sana, kamu gagal, Geral. Kamu gagal menjadi kakak lelaki yang selalu siap siaga melindungi adiknya dari mara bahaya. Tapi terakhir dilacak, lokasinya percis di rumah ini. Kata Geraldian tidak mau berhenti mencari jejak. Tadi malam saat pelacak dari Free Fire mencari keberadaan Naira hanya dari nomor telepon yang aktif, mereka menyebut lokasi ini sebagai hasil. Lalu kemudian hanya dalam waktu yang kurang dari 24 jam tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan acuan bukti. Apa ini wajar? Ini jelas makin mengerucut pada kejanggalan. Dan kejanggalan yang seperti inilah yang membuatnya makin dilanda khawatir. Apa menurutmu tentang masalah ini? Ditanya setajam dan seserius itu Geraldian, Diki jelas gelagapan maksimal. Dia cukup agak traumatis pada sikap ketus dan tajam Geraldian di telepon, menyadari pembicaraan mereka akan kembali ke sana mau tak mau membuatnya tak enak juga. Apalagi Naira juga hilang tak berjejak saat misi bersamanya, wajar bagi siapapun menjadikannya letak kesalahan. Naira itu kuat, dia tidak pernah sekalipun membuat orang lain susah kecuali dia memang ingin sedikit bercanda. Tapi menonaktifkan nomor ponselnya sampai keluarganya tidak bisa menghubunginya jelas bukan sifat Naira. Dia mulai menjadikanmu prioritas di hidupnya ketika dia yakin kamu kakak kandungnya.
Yang Diki terima berikutnya adalah helaan napas dari sang kakak sahabatnya. Geraldian sudah marah sejak awal ketika Naira memberitahunya sedang di dalam sebuah misi. Benar saja firasatnya, Naira kini tak pulang seperti biasa. Aku menemukan ini, seru Arai dari arah dapur. Apa itu? Selidik Diki mengernyit bingung. Dari jaraknya yang cukup jauh dari Arai, yang dia lihat bocah itu hanya membawa sebuah nampan yang berisi gelas. Begitu melihat Geraldian angkat kaki untuk melihat, begitupun Diki yang langsung meloncat turun dari kursinya. Gelas ini berembun, aku sedikit menyentuh air di dalamnya. Memang tidak seperti dugaanku, tapi air ini seperti bekas air es. Diki mengepulkan telunjuknya ke sisa air di gelas kaca tersebut. Cukup dingin, namun yang jadi fokus utama Arai di sini adalah titik-titik serupa embun di batas gelas serta di luar gelas. Embun itu bisa jadi hasil uap es yang jatuh di dasar gelas dan kemudian berubah saat menjadi cair. Rumah ini berpenghuni, sekitar beberapa jam yang lalu, itulah kesimpulannya. Aku akan menghubungi teman-temanmu di sini, cetus Arai menyimpan gelas itu di konter. Naira pasti tidak jauh dari sini semisal dia dibawa lari. Sementara Arai menepi keluar untuk mencari ruang sepi menelepon, Diki menyulut rokok dan menawari Geraldian sebatang. Rokok, Geraldian menatap gamang uluran nikotin itu. Satu hal, semenjak menikah dengan Miranda, dia sudah sepakat dengan istrinya untuk tak merokok. Ini sudah jadi keputusannya, bukan cuma hasil paksaan Miranda. Lagi pula asap rokok berbahaya terhadap bayi. Geraldian hanya membiasakan diri sebelum bayi mereka lahir. Pengecualian untuk hari ini, pikirannya cukup tak terkendali untuk dia atasi sendirian. Bila posisinya di rumah, pelukan hangat dari Miranda seharusnya sudah cukup, namun terbentang jarak jauh untuk mendapat pelukan itu. Satu batang rokok sepertinya cukup. Namun ternyata dia salah, satu batang nikotin yang mengeluarkan asap dan membakar paru-parunya tidak cukup kuat mengusir kemelut dalam benaknya. Sekarang dia malah ingin ke bar. Mendinginkan saraf-saraf otak di kepalanya yang memanas karena perasaan khawatir pada sang adik. Butuh beberapa waktu untuk melacak orang, mau menginap di hotel mana. Aku punya koneksi ke beberapa orang di sini, mereka bisa mencarikanmu hotel terbaik. Aku akan mencari hotel sendiri. Tolong nanti antar Arai ke rumah inapnya, aku akan pergi sendiri. Kenapa tidak bersama-sama? Aku bisa mengantarmu ke hotel pilihanmu. Tidak, aku bisa sendiri. Geraldian perlu ke bar dan tidak mungkin baginya membiarkan Arai melihatnya melenggang santai masuk bar. Selain nanti Arai bakal bilang pada Miranda dan istrinya itu akan mengacungkan pisau padanya, Arai juga adalah putranya yang otomatis mewarisi pendidikan watak darinya. Satu hal negatif yang Arai lihat darinya suatu saat nanti bisa bocah itu ikuti dengan dalih ayahnya juga melakukan hal demikian. Oke, the party. Tempat hiburan malam di pusat kota ini begitu ramai oleh berbagai jenis manusia dari berbagai ras. Mendengar suara hentakan musik dari dance floor lantas dentingan gelas beradu dengan bibir botol adalah hal yang membuat Naira merasa familiar. Ini seperti hidupnya, apa dia memang sering kemari? Dr. Farhan bilang, seiring banyaknya aktivitas yang memang menjadi kebiasaan Naira sebelum hilang ingatan, maka serpihan-serpihan kenangan yang hilang itu akan kembali datang. Ini yang kadang membuatnya bingung. Di rumah Pinus segalanya terasa asing, namun di sini, duduk di bar menunggu pesanan minuman sampai Naira teramat familiar. Gadis yang memakai gaun selutut itu menoleh saat Alan mencuri kecupan di lehernya. Alan, diamlah dulu di sini, janji untuk tidak meminum banyak alkohol. Oh ayolah, aku bisa mengatasi diriku sendiri. Kamu harus janji, sayang, tekan Alan menggerutu. Naira meraih rahang Alan dan mengangguk di depan mulut suaminya. Aku janji, aku tidak akan lama, ucap Alan mengacak-acak rambut Naira. Naira protes, Alan malah makin tak terkendali. Malah diringi kecupan di beberapa sisi wajah Naira. Naira mungkin lupa apapun di 5 tahun terakhir hidupnya, tapi dia tidak mungkin lupa kalau hiburan malam begitu rawan lelaki brengsek. Alan mungkin sedang memperingati semua lelaki yang kini menatapnya tuk tak macam-macam. Naira menoleh. Keningnya mengernyit memandang seorang lelaki yang menatapnya terlalu intens. Nah, datang juga lelaki yang tadi Naira pikirkan. Berdehem, tanpa merubah wajah datarnya Naira putari kursi bar dan menerima angsuran gelas minuman pesanannya. Serius ini, Naira, kami mencarimu kemana-mana dan kamu sedang duduk-duduk santai di bar. Mengabaikanku. Naira mulai tidak suka dengan lelaki itu. Hei mereka tidak saling kenal.
tidak ada alasan lelaki itu memarahi diri yang santai-santai. Apa maksudmu? Aku tidak kenal denganmu, Nai. Terang lelaki itu tampak putus asa. Ini sama sekali tidak lucu. Kamu siapa? Aku kakakmu, teriak lelaki itu menggelegar. Naira terpekur, dan tidak tahu alasan apa yang membawanya ingin lari sejauh mungkin. Lelaki ini membuat kepalanya sakit. Suaranya, wajahnya bahkan sampai gestur tubuhnya membuat otak Naira merontak keras. Tidak, aku tidak punya kakak, Nai, seru lelaki itu mengguncang bahunya. Tidak, teriak Naira lantang, menutupi kepalanya dari serangan tak berbentuk yang merusak saraf-syarafnya. Aku kenapa? Lelaki itu siapa? Bersambung,